Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safir Calvin Kurniawijaya. Saya akan membuka presentasi dari tugas rancang kelompok 1 kecerdasan buatan E. Perkenalkan beberapa anggota kelompok saya sendiri Safir Wijaya, dan beberapa teman saya Rafael Matthew, Vincent Gilbert, David Sadrawinata, Enrico Sebastian. Kali ini, di dalam presentasi ini, kita akan menyajikan tentang ID3. ID3 sendiri adalah singkatan dari Iterative Decommatizer Tree, atau dikenal juga sebagai Introduction of Decision Tree. Algoritma ini diperkenalkan pertama kali oleh Ross Quinlan pada tahun 1979. ID3 merupakan algoritma matematika yang digunakan untuk menghasilkan suatu pohon keputusan yang mampu mengklasifikasikan suatu objek. Algoritma ini mempresentasikan konsep-konsep dalam bentuk pohon keputusan. Struktur model yang dihasilkan disebut sebagai pohon keputusan atau decision tree, atau pohon aturan rule tree. Aturan-aturan yang dihasilkan oleh ID3 mempunyai relasi yang hierarkis, seperti suatu pohon, memiliki akar, titik, cabang, dan daun. Berikut adalah dataset yang kami siapkan untuk menjadi contoh kasus kali ini. Data rekrut karyawan. Sudah disiapkan oleh Ci Christine. Oke, di karyawan ini ada beberapa atribut, yaitu wawancara, tes bakat, pengalaman, pendidikan, dan hasil ya. Oke, selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, atribut tujuan adalah hasil yang memiliki value. Atribut di sini adalah wawancara, tes bakat, pengalaman, dan pendidikan. Oke, berikutnya ini adalah program yang telah kita buat. Beberapa codingan yang sudah kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Kita membuat atau memasukkan data untuk di-train menggunakan Python ya guys. Jadi bahasa pemrograman kita menggunakan Python. Oke, next. Oke, kita mendefinisikan identifikasi. Di identifikasi ini memiliki parameter kolom, jumlah value, dan urutan. Fungsi identifikasinya tersendiri adalah menyiapkan data untuk menghitung entropi, percabang, dan information gain. Tanpa fungsi ini, program tidak bisa tahu berapa banyak data, baik sedang atau buruk pada suatu atribut. Sehingga perhitungan ID3 tidak bisa berjalan tanpa fungsi ini. Oke, selanjutnya, entropi, sampel data rekrut karyawan. Entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Misalnya semua baik atau semua buruk. Entropi S sama dengan 1 adalah jika jumlah contoh positif baik dan jumlah contoh negatif buruk dalam S adalah sama. Dan yang ketiga, 0, entropi S lebih kecil dari 1 jika jumlah contoh positif baik dan jumlah contoh negatif buruk dalam S tidak sama. Selanjutnya, S adalah koleksi dari 10 contoh dengan 6 contoh positif dan 4 contoh negatif ditulis dengan notasi 6 plus, 4 min. Positif di sini berarti value penilaian baik, sedangkan negatif yaitu sebaliknya. Sampel data karyawan, rekrut karyawan. Berikut adalah hasil pengerjaan hasil dari entropi sampel data rekrut karyawan. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa codingan dari program untuk entropi. Selanjutnya akan dibicarakan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Ci Christine, saya Enrico. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari tugas rancang program kami, yaitu saya akan membahas bagian gain. Mari saja kita mulai. Pertama, sebelum kita bahas rumus yang ada di screen PPT, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu gain? Gain merupakan ukuran dalam machine learning, khususnya pada algoritma decision tree, ya seperti ID3, yang dipakai untuk menentukan seberapa baik sebuah atribut atau kolom digunakan untuk memecah data. Singkatnya, gain itu merupakan seberapa besar atribut mengurangi ketidakpastian atau yang bisa disebut entropi. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Ini merupakan rumus dari gain, di mana di sini terdapat simbol entropi S, itu merupakan entropi total atau ketidakpastian sebelum di split. Kemudian kita lanjut ke SV ini values ya. Valuesnya, kemudian SV ini merupakan subset data untuk nilai atribut tertentu. Jadi S merupakan values ya. S merupakan values. Kemudian ini entropi SV yang maksudnya itu adalah entropi subset. Oke. Lanjut, kita masuk ke bagian ini merupakan contoh dari
program gain, pemanggilan program utama untuk setiap atribut. Kita bisa lihat di sini kita start awal dari membuat loopingan terlebih dahulu agar ininya muncul ya secara berurutan. Kita bisa lihat di sini ada for i in reversed range and column. Jadi ini merupakan loop yang akan melalui seluruh kolom tapi dibalik urutannya. Jadi jika data dari kolomnya itu merupakan 0, 1, 2, 3, 4 itu dibalik jadi dari 4, 3, 2, 1. Nah, ini digunakan agar kolom hasil biasanya di paling kanan ya, diproses terlebih dahulu. Kemudian ini kita masukkan print sama dengan nama. Ini untuk menampilkan nama kolom berdasarkan indeks i. Nah, lanjut kita langsung masuk ke deklarasi variabelnya daftar. Kemudian kita panggil fungsi identifikasi ini, yaitu berisi parameter i, jumlah value, dan urutan. Setelah itu baru kita masuk ke kolom hasil. Ini kita bikin percabangan if else ya. Jadi if i sama dengan n underscore kolom minus 1. Oke, itu maksudnya memeriksa apakah kolom terakhir, biasanya kolom target, itu label hasil keputusannya positif atau negatif. Kemudian di bagian hasil kolom kita bisa lihat kalau misalnya hasilnya good, maka program akan mengambil jumlah nilai positif dari dictionary jumlah value. Jika tidak ada key, return 0. Kemudian bad, jika jumlah nilainya negatif, maka ya seperti sebaliknya ya. Kemudian ini ada printf, good, bad, kemudian n, itu untuk menampilkan jumlah data positif dan negatif. Ini dibikin n seperti ini supaya tidak membuat baris baru ya. Kemudian kita masuk ke bagian hitung entropi. Ini untuk menghitung entropi keseluruhan dataset. Kemudian print ya menampilkan hasil entropi dengan 6 digit maksimal. Jadi di belakang kata entropinya ini 6 digit ya, di belakang kata 0. Kemudian kita masuk ke else. Ya. Di else ini kalau ini ada group, kita deklarasi variabel group, cari baris daftar. Ini untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai pada kolom ke i. Contoh, jika kolom adalah cuaca cerah, maka baris 1, baris 5, baris 7, seperti itu ya. Ini akan mengelompokkan baris. Kemudian keys sama dengan list jumlah value keys. Nah, ini untuk menyimpan key dari jumlah value untuk menjaga agar perhitungan gain konsisten. Jumlah value mungkin akan berubah nantinya. Kemudian ada variabel penentuan. Nah, penentuan ini berfungsi untuk menghitung jumlah positif atau negatif untuk setiap kolom. Kemudian menyimpan ke jumlah value, menghitung entropi per grup. Ya. Kemudian langsung masuk ke gain. Gain ini untuk menghitung informasi gain menggunakan rumus. Jadi ini ya operasinya ini ya. Seperti yang saya bahas tadi, rumus-rumusnya. Oke, terakhir list gain, append gain untuk menyimpan nilai gain kolom untuk dibandingkan nanti. Digunakan untuk memilih kolom dengan gain yang terbesar. Kemudian ini jumlah value clear untuk menghapus seluruh isi dictionary agar siap dipakai untuk kolom berikutnya. Ini juga untuk menghapus list entropi segera siap dipakai berikutnya. Print untuk tambah baris kosong. Sip. Kita langsung lanjut ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian program dari fungsi hitung gain untuk menghitung information gain dari suatu atribut terhadap dataset saat ini ya. Oke. Jadi di sini kita terdapat def hitung gain, entro utama kolom jumlah value keys. Ya, ini parameternya. Jadi ya kita akan bahas dari pertama, kita deklarasikan dulu variabel total. Nah, total ini itu untuk menghitung total data untuk atribut tersebut.
Misal kalau misalkan di atributnya terdapat Sunny itu jumlahnya 5, terdapat data apa sama dengan 4, maka itu 4. Oke. Lanjut kita ke bagian gain. Nah, ini gain akan diset sama seperti entropy parent di awalnya. Jadi nanti akan dikurangi oleh entropy tiap cabang. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian looping. Ini loop untuk setiap nilai unik pada atribut. Jadi i dipakai agar bisa mengakses list entropy. Ya, yang berisi entropy masing-masing cabang sesuai urutan ya. Kemudian di dalam looping ini terdapat count. Jadi ini untuk jumlah data pada cabang tersebut, ya untuk menghitung ya. Kemudian ini ada entropi cabang, mengambil entropi dari list yang sudah dihitung sebelumnya. Gain, nah ini rumus dari gain lagi. Kemudian printf menampilkan hasil perhitungan gain untuk kolom tertentu. Ya. Kemudian return mengembalikan nilai. Next. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Ini merupakan tabel informasi dari karyawan. Terdapat ya ini karyawan 1 2 3 nomor urutannya. Kemudian ada wawancara, hasil ini wawancaranya, tes bakat, pengalaman, pendidikan dan hasil ya. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian pertama, gain pendidikan. Kita akan mencari gain pendidikan ya. Pertama, gain untuk atribut pendidikan, kita akan mencari values-nya terlebih dahulu dari pendidikan ini. Kita kembali ke page sebelumnya. Dari pendidikan itu ada berapa jumlah sampel kategorinya yang berbeda. Kayak misalkan ini ada D3 dan S1 ya, berarti terdapat 2 values. Jadi ada 2 kategorinya. Ya, kita bisa lihat di sini ada 2. Kemudian kita lihat values S1. Nah, ini mengapa tulisannya 2 plus dan 2 minus, 2 ya dan 2 tidak. Jadi kita perlu lihat ke tabel informasinya lagi. Kita lihat di bagian pendidikan ya, S1. Nah, kita lihat yang S1. Di sini pendidikan S1, kemudian hasilnya tidak. Berarti kalau misalkan tidak, itu akan negatif ya, menghasilkan values-nya negatif. Kemudian kita lihat di sini ada S1 ya. Nah, kalau ya berarti itu akan hasilnya positif ya. Jadi di sini ada tidak yang negatif, negatif dan positif. Jadi total ada 2 masing-masingnya. Seperti kita lihat di sini 2 ya, 2 tidak. Ya. Jadi kalau misalkan terdapat 2 data positif dan 2 data negatif dari hasilnya, maka itu menghasilkan value 1. Itu akan menghasilkan 1 ya ininya. Kemudian kita masuk ke SD3. Kita lihat di D3 ada ya positif 1, positif 2, negatif 1, negatif 2, positif 3 dan positif 4. Jadi terdapat 4 positif dan 2 negatif. Nah, kalau misalkan dari seperti ini, S-nya tidak sama di antara positif dan negatifnya, maka kita akan melakukan perhitungan gain. Ya, kita langsung kita cari gainnya ya. Bukan gainnya, maksudnya entropinya. Kalau misalkan tidak pasti seperti ini, kita masukkan ke rumus ini. Jadi kita bisa lihat di sini 4/6, maksudnya 4 dari 6 data. Terus logaritma 2 4/6 kurang 2/6 logaritma 2 2/6. Ya, jadi maksudnya tuh ini dari jumlah sampel D3 ini, SD3 ada 6. Kemudian dibagi ya, yang positif 4/6, kemudian ini yang positif, ini yang negatif ya. Logaritma positif, logaritma negatif. Kemudian kita hitung ya, ini hasilnya segini, kemudian kita perhitungan jadi tambah jadi plus, kemudian ini hasil akhir dari SD3-nya. Oke. Ya, ini ada keterangan entropi S sama dengan 1 jika jumlah positif ya seperti ini ya. Positif ya dan jumlah negatif tidak dalam S sama, jadi 1. Jadi kalau misalnya tidak sama seperti ini entropinya, maka akan kita lakukan perhitungan.
Oke, next kita langsung mencari gain dari pendidikan ini. Setelah kita dapat tadi SD3-nya seperti ini, hasilnya 0,9183, kemudian S1-nya 1, kita akan masukkan ke rumus gain pendidikan. Di sini kita dapat nilai entropi standarnya yang dasar, yaitu 0,97095, kemudian kurang 6/10. Nah, 6/10 ini merupakan data ini ya, dari D3 ada berapa dari 10 sampel tadi, 6/10, kemudian kita masukkan entropinya kurang 4/10 ya. Kita bisa lihat di sini dari jumlah sampelnya ya. Di sini D3 dan 6, di sini ada 4/10 data dari jumlah sampel. Kemudian kita masukkan entropi S1-nya. Ya seperti ini. Oh ya, ini maaf, ini kebalik ya. S1 D3. Kemudian kita langsung melakukan perhitungannya. 0,97095 kurang 0,4 jadi hasil 6/10. Kemudian 1 yaitu entropi S1-nya 0,4, bukan, ini maksudnya dari sini ya, 0,4 dari 4/10, kemudian 1 kurang 0,6 dari sini, kemudian entropi ST3-nya. Kemudian kita hitung hasilnya akan menjadi gain dari pendidikan ini akan menjadi hasilnya 0,01997. Oke, next. Kita ke bagian gain pengalaman. Sama, prosesnya seperti gain sebelumnya dan kedepannya juga sama. Kita pertama akan cari values-nya dulu. Di pengalaman itu ada apa aja kategorinya? Kurang dan baik. Cuma kurang dan baik ya. Oke, betul. Berarti itu ada 2. Nah, kemudian kita cari entropinya. Kita lihat yang S3, entropi baiknya. Kita lihat data positifnya itu baik ya. Oke, semuanya positif ya. Maka di sini hasilnya akan 3 plus dan minusnya 0. Maka kalau seperti ini, entropi sama 0 jika semua pada S berada dalam kelas yang sama. Misalnya semua di sini ada yang semuanya ya, atau semuanya tidak. Kemudian kita masuk entropi kurang. Ini kita lihat ya. Kurangnya positif, kurang tidak, negatif 1, kurang tidak, negatif 4 ya. Berarti di sini 2, 3. Oke, berarti ada 1, 2, 3 positif, 1, 2, 3, 4 yang negatif. Maka akan sesuai seperti ini. Entropi kurangnya itu ada 3 positif dan 4 negatif. Kalau misalkan jadi ketidakpastian seperti ini, kita akan menghitung. Oke, menghitung entropinya ya. Ini langsung ke bagian gainnya. Karena sudah terdapat ini 0,98 dari entropi kurangnya, kita masukkan ke rumus gain pengalaman. Ini nilai standar entropi, kemudian dari S baik kita lihat ada 3 data dari 10 jumlah sampelnya. Kemudian entropinya 0. 0,7 itu dari 7/10. Ya, tadi 3 tambah 4, 7. Kemudian dari jumlah sampel per 10, 0,7. Entropi kurang itu 0,98. Kemudian kita lakukan perhitungan dan hasilnya 0,28129. Oke, next. Kita ke gain tes bakat sama. Values tes bakat kita lihat ya. Tes bakat ada baik, kurang, cukup. Oke, ada 3 ya. Values kita bisa lihat ada 3, kemudian kita lihat entropinya ada 4 ya. Pastikan lagi. Baik ya. Oke, ada 4 ya, betul. Ya, baiknya ada 4. Berarti kalau misalnya semua sama datanya di positif ataupun negatif, maka hasil dari entropinya 0. Dan kita lihat entropi dari kurang 1. Kurang cuma 1 ya. Maka hasilnya 1, berarti 0. Kemudian kita lihat entropi dari cukup.
entropi dari cukup tuh ya tadi bisa lihat dari tabelnya ini sudah ada ya yang positif 2 dan negatif 3. Kemudian kita masukkan ke rumus entropi dan hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian sama ya seperti yang proses-proses sebelumnya, kita masukkan ke rumus gain dan akan menghasilkan ya ini hasilnya 0,48547. Oke, selanjutnya gain wawancara sama ya. Kita cari values wawancaranya cukup kurang baik. Kita bisa lihat nih. Wawancara baik cukup kurang. Kita langsung ya di sini kita cari entropi cukupnya, ada 2 yang plus, ada 2 yang minus. Berarti kalau misalkan entropi sama seperti ini jumlah datanya, maka akan menghasilkan hasilnya 1. Kemudian entropi kurang ada plusnya 0 dan minusnya 2, maka 0. Kemudian ada entropi baik 4, positifnya dan negatifnya 0, maka 0 juga. Langsung saja ini karena tidak semuanya menghasilkan, bilang ya semuanya sudah menghasilkan, tidak ada yang ketidakpastian, langsung kita masukkan ke rumus gain. Kemudian masukkan entropi S, kemudian ini dari baiknya, entropi baiknya, kemudian jumlah data values-nya, values cukup, values kurang, entropi cukup dan entropi kurang kita masukkan dan hasilnya 0,57095. Ya, kesimpulan. Jadi informasi gain ini untuk 4 atribut yang ada adalah pendidikan, pengalaman, tes bakat, wawancara. Ini hasilnya semuanya sudah ada di sini. Dan atribut wawancara menyediakan prediksi terbaik pada level ini karena memiliki nilai gain terbesar ya, terbukti ya ini. Langsung kita masuk ke bagian program untuk menghitung semua gain. Kita bisa lihat di sini kita deklarasi fungsi dari cari terbesar, list gain. Oke, list gain. Nah, ini reverse, ini untuk memanggil fungsi list gain tetapi dikembalikan urutan ke aslinya karena list gain dibuat saat loop reverse dari sikap ke absensi. Kemudian untuk menampilkan information gain, ini looping ya untuk menampilkan gain tiap atribut sesuai urutan asli. Absensi, masa kerja, hasil kerja, sikap ya. Kemudian ini print untuk menambah baris kosong baru. Kemudian max gain ini berfungsi untuk cari nilai gain tertinggi. Indeks terbesar untuk dapatkan indeks atribut dengan gaji tertinggi. Kemudian kita cetak atribut yang dipilih sebagai node, contoh sikap. Dan kita akan mengembalikan indeks untuk digunakan dalam pembentukan pohon. Outputnya akan menjadi seperti ini ya. Ya, sekian. Perkenalkan, nama saya David Sandewnata. Saya akan menjelaskan bagian slide decision tree wawancara. Pada slide ini kita membuat decision tree berdasarkan hasil wawancara karyawan. Yang pertama, jika wawancara baik, semua karyawan diterima, maka jadi langsung keputusannya ya. Yang kedua, jika wawancara kurang, semua ditolak, maka keputusannya tidak. Yang ketiga, jika wawancara cukup, hasilnya campur, ada yang diterima dan ada yang tidak. Jadi harus dianalisis lagi. Intinya, baik maka ya, kurang maka tidak, cukup maka perlu. Nah, terus lanjut slide kedua. Di sini kita hanya melihat karyawan yang wawancaranya cukup. Ada 4 orang, 2 diterima dan 2 ditolak. Karena hasilnya seimbang, maka kita harus bisa membuat keputusan. Jadi kita perlu cek atribut lain seperti tes bakat untuk memutuskan. Lanjut ke gain tes bakat. Kita mengecek apakah tes bakat bisa membantu memisahkan data. Hasilnya 1. Tes bakat baik, maka hasilnya konsisten. Semua ditolak. Yang kedua, tes bakat cukup, konsisten. Semua diterima. Yang ketiga, tes bakat kurang, maka campur. Ada yang diterima dan ditolak. Atribut yang konsisten lebih bagus untuk decision tree. Lanjut ke slide perhitungan gain. Di sini slide dihitung beberapa besar kemampuan tes bakat memisahkan data. Ini hasil akhirnya 0,5. Artinya tes bakat adalah atribut terbaik untuk memutuskan cabang wawancara cukup.
Baik, perkenalkan nama saya Vincent Gilbert Fortunaldo Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk gain pengalaman. Gain untuk atribut pengalaman, value pengalaman sama dengan kurang S kurang sama dengan 2 plus 2 min sama dengan 1. Maka data yang masuk ke cabang wawancara cukup hanya ada 4 karyawan yang sikapnya sedang. Itulah sebabnya dalam perhitungan gain di node ini kita bisa mengatakan value pengalaman sama dengan kurang saja, karena memecah berdasarkan baik juga tidak akan menghasilkan cabang apa-apa, tidak ada datanya. Lanjut ke gain pendidikan. Gain untuk atribut pendidikan, values pendidikan S1 D3, S1 1 plus 1 min sama dengan 1, SD 3 S1 plus 1 min sama dengan 1, entropi S sama dengan 1 jika jumlahnya contoh positif baik dan jumlah contoh negatif buruk dalam S adalah sama. Maka gain S cukup pendidikan, entropi S cukup 2/4 entropi S1 2/4 kurangi 2/4 entropi SD3, maka 1 kurangi 0,5, 1 kurangi 0,5 kali 1 sama dengan 1 kurangi 0,5 kurangi 0,5 sama dengan 0. Kesimpulan, pada node wawancara cukup information gain untuk 4 atribut yang ada adalah gain S pendidikan sama dengan 0, gain S pengalaman adalah 0, gain S tes bakat sama dengan 0,5. Atribut tes bakat menyediakan prediksi terbaik pada level ini karena memiliki nilai gain terbesar. Decision tree di sini menunjukkan akarnya diwawancara. Jika baik, maka akan muncul output ya. Jika itu kurang, maka memunculkan output tidak. Jika cukup, maka akan lanjut ke tes bakat. Tes bakat nanti akan dilihat juga baik atau tidak kurangnya. Jika baik, lanjut outputnya ya. Jika cukup, dia akan ke masih bingung. Jika kurang, maka tidak. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Rafael Mitu Pendong dengan NIM 67241 dan di sini saya akan menjelaskan yaitu gain untuk atribut tes bakat pada node atau cabang wawancara sama dengan cukup dengan tabel atau karyawan yang tersisa adalah karyawan 5 dan karyawan 10. Nah, di cabang gini hanya tersisa 2 orang karyawan yaitu karyawan 5 dan karyawan 10. Nah, sebenarnya pada atribut pengalaman, keduanya sama-sama bernilai kurang. Jadi, percuma untuk dihitung seperti yang lain, karena jika sama, hasil akhirnya pasti akan 0. Nah, di sini untuk entropi S cukup, untuk tes bakat sama dengan 1 plus, 1 minus, yang artinya 1 ya dan 1 tidak, sama dengan 1. Karena mengikuti rumus, karena ya dan tidak itu seimbang. Nah, lalu di sini untuk gain pendidikan, yaitu gain untuk atribut pendidikan, tes bakat sama dengan cukup, dengan values pendidikan yaitu D3 dan juga S1. Nah, di sini S1 sama dengan 1 baik dan 0 buruk, sama dengan 0. Lalu SD3 sama dengan 0, 0 baik dan juga 1 tidak, sama dengan 0. Artinya apa? Di sini ada 1 ya dan 0 tidak dan 1 0. Maksudnya 0 tidak dan 1 ya. Nah, entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Nah, di sini cuma ada ya dan juga tidak. Nah, itu ikuti rumus itu akhirnya pasti akan 0. Lalu gain tes bakat sama dengan cukup, pendidikan sama dengan entropi S cukup, di mana entropi itu adalah 1 yang sudah dihitung di awal, kurang 1/2 entropi S1 kurang 1/2 entropi SD3. Sini untuk kenapa 1/2? Karena di sini ada datanya hanya ada 2 dan juga di sini jumlah pada S1 hanya adalah 1 dan pada D3 hanya ada 1. Jadi mereka berdua bahagi nilainya 1/2. Lalu sama dengan 1
kurang 0,5 kali 0 kurang 0,5 kali 0. Karena 1/2 itu yaitu 0,5. Nah, lalu turun 1 kurang 0, karena 0 kali 5 sama dengan 0. 0,5 kali 0 sama dengan 0. Lalu 1 kurang 0. Maka untuk gen tes bakat cukup untuk pendidikan sama dengan 1. Lalu gen pengalaman. Gen untuk atribut pendidikan itu tes bakat sama cukup dengan values pengalaman yang sisa kurang. S kurang sama dengan 1 plus dan 1 minus. Artinya 1 ya dan 1 tidak sama dengan 1. Nah, entropi sama dengan S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif baik dan jumlah contoh negatif buruk dalam S adalah sama. Kalau di sini jumlah contoh ya dan tidak itu sama, maka hasilnya tetap 1. Lalu gen tes bakat sama dengan cukup untuk pengalaman dengan rumus entropi S cukup kurang 2/2 entropi S kurang, ini S1 kurang 1 kali 1. Nah, di sini hasilnya 1 kali 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Kesimpulan, pada not tes bakat sama dengan cukup, information gen untuk dua atribut yang ada adalah gen S pendidikan sama dengan 1 dan gen S pengalaman sama dengan 0. Nah, jadi atribut pendidikan terpilih sebagai pemisah terakhir karena memiliki nilai gen tertinggi, bahkan sempurna atau maksimal. Kesimpulan akhir, prioritas atribut berdasarkan perhitungan algoritma ID3, urutan atribut yang paling menentukan penilaian kinerja staf adalah 1, wawancara, yaitu sebagai akar, lalu lanjut ke 2, tes bakat, lalu 3, pendidikan. Kasus model, pohon keputusan sudah selesai terbentuk sempurna karena semua cabang telah mencapai nilai entropi 0, yaitu data sudah murni atau seragam. Dengan hasil diperoleh 6 aturan keputusan atau rules yang siap digunakan untuk klasifikasi. Atribut masa kerja tidak digunakan dalam model ini karena memiliki nilai information gen terendah atau 0 pada tahap seleksi. Sini ada rule atau aturannya. Jika wawancara sama dengan baik, maka hasil akan ya. If wawancara kurang, then hasil sama dengan tidak. If wawancara sama dengan cukup, and tes bakat sama dengan baik, then hasil ya, dan sebagainya. Di sini, jadi dari kesimpulan, hasil ID3 atau pohon keputusannya, sini terdapat wawancara, jika baik, maka ya hasilnya akan ya, jika kurang, hasilnya akan tidak. Jika cukup, akan lanjut ke bagian tes bakat, di mana tes bakat akan dicek jika baik maka ya, jika tes bakat sama dengan kurang, hasilnya akan tidak. Jika cukup, akan lanjut ke bagian pendidikan, di mana apakah D3, maka tidak. Jika pendidikan S1, maka hasilnya akan ya. Nah, ini adalah hasil ID3 dengan contoh data, itu sekitar 20 data. Nah, ini untuk programnya, yaitu adalah awal untuk menampilkan tabel, yaitu penilaian rekrut karyawan, yaitu tampilan data training. Lalu ini program adalah masih di dalam program untuk menunjukkan information gain. Lalu juga ada decision tree-nya. Berikut untuk hasil adalah program ini untuk bagian menghitung entropinya. Sudah sesuai dengan yang tadi. Lalu berikut yang terakhir ini adalah ada bagian input atau fitur interaktif, di mana kita bisa masukkan sendiri, masukkan data karyawan yang bisa digunakan untuk diprediksi. Nah, sini juga ada alur penentuan keputusannya. Itulah sekian presentasi dari program kami, presentasi dari PPT kami. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.